Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana iblis yang berusaha menjerumuskan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani selalu gagal. Setelah Syekh Abdul Qadir Jailani menyelesaikan masa belajarnya, ia semakin keras terhadap diri sendiri. Ia mulai memantangkan diri dari semua kebutuhan dan kesenangan hidup, kecuali untuk mempertahankan hidup. Waktu dan tenaganya tercurah pada sholat dan membaca Al-Quran suci. Sholat sedemikian menyita waktunya, sehingga sering ia sholat subuh tanpa berwudu lagi karena belum batal. Diriwayatkan pula bahwa beliau seringkali tamat atau khatam membaca Al-Quran dalam satu malam. Selama latihan ruhaniyah ini, dihindarinya berhubungan dengan manusia, sehingga ia tidak bertemu atau berbicara dengan seorang pun. Bila ia mau berjalan-jalan, ia berkeliling padang pasir. Akhirnya ia tinggalkan Baghdad dan menetap di Sustar 12 hari perjalanan dari Baghdad. Selama 11 tahun, ia menutup diri dari dunia. Akhir masa ini menandai berakhirnya latihannya, ia menerima nur yang dicarinya, diri hewaninya kini telah digantikan oleh wujud mulianya. Iblis tak mampu menjerumuskannya. Ada dua versi tentang kisah godaan iblis terhadap Syekh Abdul Qadir Jailani. Versi pertama mengisahkan bahwa pada suatu hari iblis menghadapnya, memperkenalkan diri sebagai malaikat Jibril dan berkata, "Aku membawa buruk dari Allah. Engkau diundang Allah untuk menghadapnya di langit tertinggi." Sang Syekh segera menjawab, si pembicara tak lain adalah si iblis. Karena baik Jibril maupun Buraq tak akan pernah datang lagi ke dunia selain hanya untuk Nabi suci Rasulullah SAW. Meski demikian, si iblis masih tetap menggoda dengan cara lain. Ia, si iblis, berkata, "Baiklah Abdul Qadir, engkau telah menyelamatkan diri dengan keluasan ilmumu." "Nyahlah," bentak sang wali. "Percuma kau menggodaku. Aku selamat bukan karena ilmuku, tapi rahmat Allah yang telah menyelamatkan aku dari perangkapmu." Versi kedua mengisahkan ketika sang wali berada di rimba belantara, tanpa makanan dan minuman untuk waktu yang lama, suatu ketika awan menggantung di angkasa dan turunlah hujan. Sang wali meredakan dahaganya dengan tetes air hujan. Tiba-tiba muncullah sosok cahaya terang di cakrawala dan berseru, "Akulah Tuhanmu. Hari ini kuhalalkan bagimu segala yang telah kuharamkan." Tapi sang wali malah berucap, "Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk." Maka sosok itu pun segera berubah menjadi awan dan terdengar berkata, "Dengan ilmumu dan rahmat Allah, engkau selamat dari tipuanku." Lalu si setan bertanya, mengapa Syekh Abdul Qadir Jailani mengenalinya bahwa ia adalah setan? Padahal sudah ribuan orang dijebak dan disesatkan dengan cara seperti ini. Lalu Syekh Abdul Qadir menjawab bahwa Allah tidak akan pernah merubah hukumnya. Apa yang telah diharamkan tidak mungkin akan dihalalkan. Setan atau iblis tidak berbohong. Memang ia telah menyesatkan banyak orang dengan metode seperti itu. Misalnya, ada murid Nabi Isa yang bernama Petrus. Petrus tertipu iblis sehingga ia berani menghalalkan hukum makanan-makanan yang telah diharamkan oleh Nabi Isa, seperti babi, ular, dan lain-lain. Demikianlah keteguhan iman dan keyakinan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ia selalu tunduk dan patuh kepada ajaran-ajaran Nabi. Apa yang telah diharamkan oleh Nabi, ia tidak berani menghalalkannya.
Kedua versi kisah tersebut menyajikan dua perlambang. Yang pertama dikaitkan dengan perjuangannya melawan kebanggaan akan ilmu. Yang lain dikaitkan dengan perjuangannya melawan kesulitan-kesulitan ekonomi yang menghalangi seseorang dalam menempuh perjalanan rohanianya. Kesadaran akan kekuatan dan kecemasan akan kesenangan merupakan kelemahan terakhir yang mesti enyah dari benak seorang salik. Setelah berhasil mengatasi dua musuh abadi ruhaniah inilah seorang layak menjadi pemimpin sejati manusia. Demikianlah bahwa mudah-mudahan kisah bahwasanya setan tidak mampu menggoda sang wali Syekh Abdul Qadir Jailani ini mudah-mudahan menginspirasi kita, dan mudah-mudahan kita waspada bahwa setan akan selalu menggoda kita dengan berbagai macam cara sehingga kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu bisa berlindung atas segala godaan-godaan setan. Setan akan selalu menghasut, setan akan selalu menggoda dan berupaya terus-menerus sekuat tenaga untuk menjerumuskan kita agar kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.